Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivone Julebio dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dengan NIM 4524091110 dari kelas I angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan masa depan ilmu untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Syarul Alim, SPC MA PhD. Untuk sumber informasi materi yang saya dapatkan dari buku Filsafat Ilmu by Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Langsung saja kita masuk pada materinya, ialah tantangan dan masa depan ilmu. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Jadi, kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas. Ternyata, ketika keinginannya dikabulkan, dia tidak semakin senang, tetapi semakin gelisah bahkan gila. Sebab, tidak saja rumah dan isi rumah yang menjadi emas, tetapi istri dan anak yang disentuh pun menjadi emas, sehingga sang raja akhirnya meratapi nasib yang kesepian tanpa ada makhluk hidup yang mendampinginya. Nah, begitu juga dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni melunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya, penemuan televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia. Bahkan kita lebih memerhatikan layar dibanding orang yang di sekitar kita sekalipun. Nah, bayangkan hampir setiap bangun tidur kita menekan tombol televisi untuk melihat layar. Juga ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Kalau pengaruh teknologi yang demikian semakin dalam, maka dia tidak sadar dari kebutuhan yang sebenarnya. Teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang juga ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam tadi. Saking asyiknya dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan televisi. Apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata dan visual. Nah, pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju. Seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Tidak saja agamawan dan pemerhati hak asasi manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir karena kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Contohnya rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Karena itu, wajar kemudian timbul kontroversi di berbagai negara. Apakah pengembangan rekayasa genetika untuk manusia dibolehkan atau sebaliknya? Nah, artinya kemajuan ilmu dan teknologi tidak saja terfokus pada penggalian hal-hal yang di luar manusia dan penyembuhan,
tetapi lebih dari itu, yaitu mengubah sifat dasar manusia dan bahkan dapat diwujudkan manusia super yang berasal dari gen laki-laki super pintar dan ganteng dengan wanita super pintar dan cantik. Nah, persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab, jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya menjadi hilang dan dia tidak ubahnya seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Jika teknologi ini jatuh ke tangan penjahat, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Poin yang kedua, kita akan membahas agama, ilmu, dan masa depan manusia. Jadi agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual. Nah, cenderung eksklusif dan juga subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaannya, yakni bertujuan memberikan ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Nah, agama sendiri memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Nah, karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan. Tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyengsarakan sebagian besar penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin di daerah tertentu semakin transparan. Sebaliknya, orang yang super kaya juga terlihat dengan kasat mata. Tidak hanya persoalan miskin dan kaya yang kasat mata, tetapi persoalan politik sampai hiburan dan bahkan aktivitas nyamuk di hutan belantara Sungai Amazon di Amerika Latin pun dapat ditonton. Nah, namun di sisi lain manusia semakin tergantung pada teknologi, seperti teknologi informasi, sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar-benar nyata dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Katakanlah informasi yang cepat tentang tsunami Aceh begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga dengan spontan terjadi solidaritas global. Solidaritas global ini sebenarnya buah dari rekayasa informasi yang begitu dahsyat. Sebab dalam waktu yang bersamaan semua televisi menayangkan kejadian yang amat mengerikan dan menyentuh rasa kemanusiaan. Padahal wilayah Aceh yang tidak kena musibah ada yang jauh lebih menderita daripada yang berada di wilayah tsunami. Persoalannya mereka tidak diliput oleh media informasi sehingga tidak ada solidaritas untuk membantu penderitaan mereka. Inilah contoh betapa dahsyatnya kekuatan sebuah rekayasa informasi. Nah, teknologi juga ternyata disadari atau tidak menciptakan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Ilmu dan teknologi mengalami degradasi nilai dan akhirnya dapat memenjara ilmu dan teknologi itu dalam satu kerangkeng tertentu. Jika teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada gilirannya peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia itu sendiri. Manusia sendiri merupakan makhluk yang future-oriented. Tindakan dan perkembangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan demi mencapai masa depan yang lebih baik.
Dalam agama-agama, pandangan mengenai hari-hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Ketika manusia masih memiliki keinginan, dia akan kembali ke dunia dalam bentuk lain. Namun, jika dia mampu menghilangkan semua sifat dan keinginannya, saat itulah tujuan dan kesempurnaan hidup tercapai. Ada juga yang berpandangan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dan tenang di alam sana. Sehingga bagi orang yang sudah membekali dirinya untuk berangkat ke alam sana, tidak akan takut menghadapi mati. Ibarat prajurit yang akan pergi perang, semua persiapan sudah lengkap sehingga dia amat percaya diri menghadapi musuh. Dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup atau perfection of existence. Nah, ilmu sendiri dapat dilumpuhkan oleh biasnya sendiri sebagaimana juga agama. Di dunia barat dewasa ini, tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia II. Nah, disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya untuk materi terakhir di semester 1 ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya bagi saya juga. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.